etika profesi yaitu Bawaslu Jateng merekomendasikan sanksi untuk 35 kepala daerah. Liputan 6 Semarang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pemberian sanksi kepada 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan pasangan calon Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Bawaslu menilai hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kami merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri agar memberikan sanksi kepada 35 kepala daerah di Provinsi Jateng termasuk Gubernur Ganjar Pranowo, kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsi di Semarang. Ia menjelaskan berdasarkan hasil investigasi, klarifikasi, pengumpulan data dan bukti, serta keterangan para saksi, Bawaslu Jateng tidak menemukan pelanggaran administrasi sebagai kepala daerah. Namun, dukungan yang mengatasnamakan kepala daerah Jateng menjadi pelanggaran etika. Jabatan kepala daerah, kata dia, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan oleh karena itu, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, nama jabatan kepala daerah seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata, serta tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok. Para kepala daerah yang menjadi terlapor itu memiliki sikap politik yang pada dasarnya merupakan hak pribadi. Tapi karena jabatan kepala daerah itu melekat dalam dirinya, maka tidak sepatutnya jika sikap politik tersebut disampaikan ke publik dan dilakukan secara bersama-sama, ujar Sri Wahyu. Selain itu, pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden menurut Bawaslu merupakan tindakan yang mengandung unsur keberpihakan kepada salah satu kandidat sehingga melanggar sebagai kepala daerah untuk memenuhi kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagaimana sumpah atau janji sebagai kepala daerah. Pertemuan kepala daerah Jateng itu juga terbukti sebagai bentuk kampanye. Dibuktikan adanya surat tanda terima pemberitahuan atau STTP yang dikeluarkan oleh Polda Jateng untuk kegiatan tersebut. Tutur Sri Wahyu Ananingsi seperti dikutip antara berikut nama-nama kepala daerah Jateng yang direkomendasikan Bawaslu Jateng mendapat sanksi dari Kemendagri, yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Muhammad Tamzil, Bupati Kudus, Yuli Hastuti, Wakil Bupati Purworejo, Suyono, Wakil Bupati Batang, Wihaji, Bupati Batang, Martono, Wakil Bupati Pemalang, Junaidi, Bupati Pemalang. Kemudian Diah Hayuning Pratiwi, PLT Bupati Purbolinggo, Zainal Arifin, Bupati Kabupaten Magelang, Sumardi, Bupati Grobogan, Narjo, Wakil Bupati Brebes, Sadewo Trilistiono, Wakil Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, Hadi Rudiatmo, Wali Kota Surakarta, Sabilillah Ardi, Wakil Bupati Kabupaten Tegal. Berikutnya Umi Aziza, Bupati Kabupaten Tegal, Munjirin, Bupati Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha, Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Windarti Agustina, Wakil Wali Kota Magelang, Arini Harimurti, Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya Mudasir, Bupati Kabupaten Pekalongan, Joko Sutopo, Bupati Wonogiri, Tato Suwarto Pamuji, Bupati Cilacap, Saiful Arifin, Wakil Bupati Pati, Haryanto, Bupati Pati, Sri Mulyani, Bupati Klaten, Yuliat Mono, Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, Wakil Bupati Karanganyar, HM Natsir, Bupati Demak, Joko Sutanto, Wakil Bupati Demak, Purwadi, Wakil Bupati Sukoharjo, Hafearita Gunariati Rahayu, Wakil Wali Kota Semarang, Yazid Mahfuz, Bupati Kebumen, Eko Purnomo, Bupati Wonosobo, serta Agus Subagio, Wakil Bupati Wonosobo. Seperti yang telah dijelaskan pada berita di atas, di sini saya akan memberikan tanggapan yang sekiranya bisa menjadi pertimbangan bagi pembaca. Perlu digarisbawahi bahwa di sini tanggapan saya hanya sebagai pertimbangan, bukan sebagai patokan. Tanggapan saya adalah di mana sebaiknya sebagai kepala daerah itu harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu paslon tertentu. Setidaknya mereka bisa memisahkan dan membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan, di mana mereka di sini sebagai aparatur negara yang harusnya bertindak sesuai etika profesi mereka. Nah, selain saya memberikan tanggapan, saya juga akan memberikan solusi. Di sini saya ingin memberikan solusi terhadap berita di atas. Solusi saya yaitu sebagai aparatur negara yang tidak netral atau memihak terhadap salah satu paslon tertentu,
dan di mana mereka juga melanggar etika profesi mereka sebagai aparatur negara, seharusnya mereka ditindaklanjuti atau diberi sanksi sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga nantinya jadi pembelajaran bagi para aparatur negara lainnya bahwa pelanggaran etika profesi itu akan berakibat fatal bagi mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.